Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini dari TKP kebakaran di Glodok Plaza. Bersama rekan kami Indra Setiabudi di sana. Selamat sore Indra, adakah update terbaru pasca penemuan satu jenazah siang tadi? Ya, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami update kembali terkait penemuan satu jenazah yang mana ini kondisinya sudah hancur begitu, yang mana belum bisa diidentifikasi. Nah, untuk kita lebih lanjutnya kita sudah bersama Kepala Dinas Kebakaran Pak Satriadi di lokasi. Selamat sore Bapak. Sore, ya. Pak, mohon izin Pak, bisa ceritakan update terkini pada hari ini penemuan satu ini, bisa dijelaskan Pak proses seperti apa Pak? Ya, jadi kebakaran yang terjadi di Plaza Glodok ini sampai dengan saat ini sudah proses pendinginan dan proses pencarian evakuasi korban. Nah, tadi tepatnya jam 14:15 kita sudah menemukan salah satu korban di lantai 8 dan kondisinya memang sudah tidak utuh lagi karena memang dampak dari kebakaran itu tersebut. Nah, ini sampai dengan saat ini kita dapat informasi dari masyarakat ada total 8 korban yang kita sudah dapatkan informasi. Itu di luar dari 9 orang yang berhasil kita evakuasi semalam. Jadi sampai saat ini datanya adalah 8 korban yang ada di dalam gedung ini. Oke, bisa jelaskan mungkin ada kendala mungkin Pak terkait evakuasi yang mana ini kan sudah hancur begitu ya Pak. Ini mungkin posisinya seperti apa ataupun memang tertimbun ataupun memang terbakar seperti apa Pak? Ya, karena memang struktur bangunannya sudah tidak stabil ya, dan sudah banyak bangunan yang runtuh. Jadi memang anggota ini berusaha untuk mencari korban, termasuk juga melakukan pemadaman. Jadi memang kan kalau dilihat dari kondisinya sepertinya agak sulit untuk mencari korban karena sudah jadi satu dengan bahan material yang terbakar. Nah, tapi terus kita sisir karena memang ini kan yang terdampak itu di lantai 7, 8, dan 9. Jadi kita lakukan operasi dengan membuat tim evakuasi korban. Ada 5 tim yang kita bentuk. Nah, ini ada 3 yang bermain di Plaza Glodok dan ada lagi yang 2 tim yang memang kita telusurin untuk mengevakuasi korban. Oke Pak, berarti saya mengkonfirmasi bahwa ini ataupun pihak dari Glodok saja ataupun ada pihak tamu begitu Pak, bisa dikonfirmasi Pak? Ya, jadi informasi dari masyarakat ada pegawai yang memang bekerja di Plaza Glodok, ada juga pengunjung juga gitu, ada pengunjung juga dan ada juga mungkin dari pihak yang bekerja di Plaza Glodok ini. Berarti total 8 sejauh ini ya Pak ya? Total informasi dari masyarakat yang lapor ke Pos Kotis ada 8 orang. Oke, mungkin ada kesulitan Pak terakhir Pak? Ya. Ada kesulitan mungkin proses evakuasi di sebelah sini Pak? Kalau secara kesulitan yang tadi saya sampaikan, karena kan luas areanya juga cukup luas ya, terus juga struktur bangunannya sudah tidak stabil, kemudian juga yang pasti kan korban itu menyatu dengan bahan materialnya. Nah, itu yang agak kita sulit untuk kita mengidentifikasi, mengevakuasi. Untuk titik api sudah tidak ada proses pendinginan saja? Ya, saat ini sudah proses pendinginan, hanya tinggal memastikan tidak ada bara-bara api lagi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, sama-sama. Ya Valeri, baru saja kita mengupdate menanyakan langsung kepada Kepala Damkar Jakarta, yang mana pihak Damkar, Pak Satriadi, mengkonfirmasi bahwa satu ditemukan, namun belum bisa diidentifikasi dikarenakan, mohon maaf Valeri, kondisinya sudah tidak utuh begitu, yang mana ditemukan di lantai 8 gedung di Plaza Glodok, Jakarta Barat, yang mana ini proses evakuasi masih terus dilanjutkan, namun memang sulit dikarenakan kontur gedung yang sudah mulai rapuh begitu Valeri, dan pihak damkar ini merasa kesulitan, namun tidak henti-hentinya pihak damkar terus melakukan proses evakuasi, yang mana sudah terkonfirmasi 8 orang yang masih berada di dalam dan 1 baru ditemukan. Dan ada pihak karyawan dan juga kami bisa konfirmasikan ada tamu juga Valeri yang malam hari kemarin berkunjung sebelum terjadi kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat pada kemarin malam, tepat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami bisa mengkonfirmasi kembali terkait titik api bahwa Kepala
Pemadam kebakaran sudah mengkonfirmasi sudah tidak ada titik api, Valeri, yang mana proses pendinginan masih terus berlangsung. Namun sudah ada tidak titik api, yang mana sekarang saat ini pihak damkar hanya memfokuskan untuk mencari para korban yang saat ini masih dinyatakan hilang. Begitu, Valeri. Sekian. Baik, Indra, untuk korban hilang 8 korban hilang dan 1 ditemukan tewas di lantai 8. Untuk korban tewas saat ini apakah bisa dikonfirmasi berapa jumlahnya selain 1 yang sudah ditemukan pada siang tadi? Baik, Valeri, dan memang pada saat ini baru terkonfirmasi baru 1 orang saja, Valeri, yang baru ditemukan. Dikarenakan proses evakuasi itu cukup sulit, di mana gedung ini cukup rapuh dikarenakan akibat kebakaran, sehingga tim pemadam kebakaran merasakan kesulitan, namun proses evakuasi masih diterjunkan dan tim pemadam kebakaran masih berada di dalam untuk melakukan pencarian ataupun penyisiran terkait para korban ini, Valeri. Baik, dan Indra. Terkait korban ini yang kami bisa sampaikan, ya, Indra, silakan. Valeri. Baik, Indra, apakah sudah ada informasi awal mula titik api berasal dari lantai berapa? Baik, Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa asap tadinya muncul begitu dari awal mula di lantai 7 di lokasi kejadian di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Yang mana pada malam harinya, kemarin malam di 15 Januari 2025, ini semakin meluas, yang mana menghabiskan setidaknya 4 lantai, 7, 8, 9 begitu dinyatakan hangus terbakar. Dan untuk terkait penyebab, ini belum bisa dikonfirmasi, Valeri, dikarenakan proses pendinginan masih dilakukan. Dan nantinya setelah proses pendinginan dan situasi sudah kondusif beserta para korban setelah sudah ditemukan, pihak kepolisian maupun tim damkar akan melakukan untuk mencari tahu titik terang terjadinya penyebab kebakaran hebat yang melanda di Plaza Glodok, Jakarta Barat pada kemarin malam. Valeri. Langsung masih dilakukan pendinginan hingga saat ini. Kemudian apa yang menjadi kendala dari petugas di sana? Kita bersih ke situ sampai sudah selesai. Baik, Valeri, dikarenakan sudah mengalami kebakaran cukup hebat sehingga kontur bangunan ini sudah rapuh begitu, yang mana pihak dari pemadam kebakaran ini harus berhati-hati sekali dikarenakan gampang sudah rapuh dan beresiko terjatuh begitu ketika proses evakuasi berlangsung. Untuk sebab itu pihak pemadam kebakaran masih proses evakuasi pada hari ini dengan menggunakan skema-skema dengan menerjunkan 8 tim khusus untuk melakukan proses penyisiran di lantai gedung di Glodok, Jakarta Barat pada sore hari ini, Valeri. Evakuasi tadi saat ini sudah dibawa kemana korban tewas? Tanya dulu, Bang. Udah ada ya? Baik, Indra, kami melihat ada petugas di sana. Apakah Anda bisa menanyakan salah satu petugas untuk mengetahui update-nya? Selamat sore, Pak. Izin, Pak. Kita baru keluar. Gimana, Pak? Ini untuk area seperti ini, Pak, bisa dikonfirmasi terkait kesulitan yang berada di dalam untuk Bapak lokasi saat ini seperti apa, Pak? Apa sudah ditemukan lagi korban baru? Oke, baik. Untuk kita ke lokasi TKP sebenarnya agak susah ya. Kita cari informasi dulu dari pihak gedung. Kita diarahkan ke lantai 6, namun aksesnya nggak bisa. Hanya akses ke lantai 5. Lantai 5 itu masih pengkap, panas, jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi sehingga kita nggak bisa untuk memastikan di atasnya ini, gedung ini yang terbakar, belum bisa kita padamkan. Oke, baik, Pak. Berarti proses evakuasi akan dilakukan setelah udah dingin begitu, Pak? Sudah dingin ataupun bisa baru dilanjutkan proses pencarian gitu, Pak? Iya, betul. Kita juga akan berusaha. Kalau memang masih panas, kita akan tetap masuk menggunakan peralatan kita. Ini kita mau coba. Kalau memang nanti masih panas, ya tetap kita menunggu.
Makasih Bapak. Bapak, sama Pak izin Pak. Ungu. Pak Kumu, makasih. Ya Ferry, baru saja tadi kami mengkonfirmasi ke salah satu petugas di dalam yang mana ini melakukan proses evakuasi, namun dikarenakan akses yang cukup sulit sehingga menyebabkan kesulitan bagi pihak damkar melakukan evakuasi pada sore hari ini. Dan kalau kita konfirmasi kembali bahwasannya pihak damkar ini akan melakukan proses evakuasi jikalau di lantai 5, karena akses hanya di lantai 5 saja untuk menaiki ke atas, dan situasi tersebut masih cukup pekat dengan asap dan kondisinya pun juga sangat panas Valerie, sehingga pihak damkar menyatakan pihaknya baru akan melanjutkan pencarian ataupun proses evakuasi lanjutan penyusuran jikalau kondisi sudah kondusif dan lantai 5 untuk akses menaiki di gedung lantai 789 ini sudah dingin begitu, Valerie. Sekian. Baik, Indra, dari pantauan Anda di lokasi saat ini ada berapa unit damkar yang dikerahkan? Ya Valerie, kalau kita bisa konfirmasikan bahwasannya untuk insiden kebakaran pada kali ini setidaknya pihak damkar menerjunkan sebanyak 45 kendaraan pemadam kebakaran dan sebanyak 230 petugas guna untuk melakukan proses pemadaman maupun juga proses evakuasi. Yang mana ini tim dibagi dua, ada tim melakukan proses pendinginan maupun juga ada tim yang dikhususkan untuk menelisir ataupun mencari atau mengevakuasi para korban pada sore hari ini. Valerie, sekian. Baik Indra, selain ratusan petugas damkar di lokasi ini, kami juga melihat dari visual yang ditampilkan ada sejumlah warga di sana. Apakah Anda bisa menanyakan salah satunya, mungkin ada yang menjadi saksi mata dalam kebakaran semalam? Baik Fahri, kami akan mencoba mencari tahu saksi di lokasi tersebut. Selamat siang, Pak. Oh, ya, oke. Oke, terima Valerie. Mohon maaf, belum bisa dikonfirmasi dikarenakan masih mengobrol begitu ke salah satu warganya. Dan kami akan update kembali Valerie nanti. Baik, terima kasih Indra Setiabudi atas laporan langsung dari TKP kebakaran Glodok Plaza. Kami masih menantikan update selanjutnya. Indra, selamat bertugas kembali di sana. Dan pemirsa, inilah visual terkini dari TKP kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, di mana saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan oleh petugas. Dari peristiwa kebakaran hebat yang melanda 9 lantai di Glodok Plaza ini, sejumlah orang sempat hilang dan juga terjebak. Dilaporkan pada peristiwa kebakaran malam tadi, 9 korban telah berhasil dievakuasi dari Glodok Plaza, sementara 8 korban dilaporkan hilang oleh keluarganya. 8 korban hilang ini merupakan petugas ataupun juga pekerja di Glodok Plaza dan sebagian merupakan pengunjung. Hingga sore ini, 1 korban tewas telah berhasil dievakuasi dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pemirsa, saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Sebanyak 230 petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Namun kesulitan yang terjadi karena akses yang tertutup, dikarenakan untuk mencapai titik api di lantai 7, 8, dan juga 9 petugas harus melalui lantai 5. Namun akses cukup terbatas hingga saat ini karena kondisi titik api yang sulit dijangkau. Dan saat ini kondisi gedung yang masih panas akibat kebakaran pada malam tadi. Dan pemirsa, hingga saat ini memang untuk proses penyelidikan penyebab kebakaran masih dilakukan oleh petugas kepolisian. Namun api diduga berasal dari diskotik yang berada di lantai 7 dan 8. Namun nantinya untuk proses penyelidikan masih akan dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran.